Halo semua, kali ini saya akan membahas mengenai accounting for lease. Dan di video ini kita khusus membahas accounting dari sisi lessor. Untuk soal yang akan saya bahas, ini dari P21.6, buku Intermediate Accounting edisi ketiga, Keso Wiley. Sebelumnya diharapkan teman-teman telah mempelajari materi terkait dengan accounting for lease, baik itu dari sisi lessee maupun dari sisi lessor. Di sini soalnya, Glaus Leasing AG setuju untuk menyewakan equipment ke Jensen Furniture di Januari 2019. Dan berikut informasi terkait dengan lease agreement. Lease term-nya 7 tahun, tanpa renewal option, dan mesinnya memiliki estimasi umur manfaat 9 tahun. Cost dari mesinnya 525.000 dan fair value-nya 700.000 per 1 Januari 2019. Di akhir masa leasing, aset akan dikembalikan ke lessor dan memiliki guaranteed residual value 50.000. Dan di sini Jensen mengestimasi bahwa expected residual value-nya adalah sebesar 50.000. Yang artinya Jensen mengestimasi bahwa dia tidak perlu ganti rugi ke Glaus di akhir masa leasingnya karena diperkirakan residual value-nya sama dengan guaranteed residual value yaitu sebesar 50.000. Kemudian Jensen mengamortisasi lease equipment ini menggunakan straight line basis. Annual rental payment akan dimulai di Januari 2019, kemudian Glaus mengharapkan rate of return on its investment-nya 5%, dan incremental borrowing rate dari sisi Jensen 6%. Dan si Jensen tidak mengetahui rate yang digunakan oleh si lessor atau si Glaus. Yang diminta, yang pertama, jenis leasing apakah ini bagi lessor? Yang kedua, hitunglah nilai annual rental payment. Yang ketiga, siapkan journal entries untuk Glaus pada tahun 2019 dan tahun 2020 terkait dengan lease agreement. Yang pertama, jenis leasing ini bagi si lessor adalah finance lease dan tipenya sales type lease. Kenapa? Karena memenuhi kriteria yang ketiga, bahwa umur leasingnya lebih dari 75% dari umur asetnya. Di sini umur leasingnya 7 tahun dengan umur aset 9 tahun, jadi lebih dari 75%. Kemudian berikut perhitungan annual rental payment. Kalau dari sisi lessor harus diingat bahwa baik guaranteed maupun unguaranteed kita tetap harus memperhitungkan residual value dalam perhitungan annual rental payment. Oke. Jadi rumusnya fair value asset dikurangkan dengan present value residual value dibagi dengan present value factor yang NW7 karena leasing ini dibayarkan di awal tahun atau di awal periode untuk 5% 7 tahun periodenya. Untuk present value residual value, kita hitung dari 50.000 dikalikan dengan present value factor yang single sum 5% 7 tahun. Diperoleh 50.000 dikalikan dengan 0,71068. Kita masukkan ke rumus. 700.000 dikurangkan dengan 50.000 dikalikan dengan 0,71068 dibagi present value factor NW7 5% 7 tahun yaitu 6,07569. Diperoleh hasil 109.365. Sebelum kita masuk ke jurnal, akan mempermudah kita bila kita membuat tabel amortisasi leasing. Yang pertama, perusahaan mempunyai lease receivable 700.000. Di tanggal yang sama, lessee juga membayar pembayaran yang pertama, yaitu sebesar annual lease payment-nya atau annual rental payment-nya 109.368. Oke. Kemudian di sini untuk interest revenue ini masih 0 karena masih hari pertama, jadi belum ada bunga. Jadi pembayaran sebesar 109.365 ini semuanya untuk mengurangi receivable. Sehingga receivable perusahaan berkurang menjadi 590.635. Kemudian pembayaran kedua di tahun 2020. Di sini ada bunga sebesar 5% dari saldo lease receivable yaitu 590.635. Jadi sebesar 29.532. Nah,
Yang artinya apa? Reduction untuk receivable-nya bukan sebesar 109.365, tapi 109.365 dikurangi 29.532, sehingga reduction of receivable-nya sebesar 79.833. Nah, kemudian list receivable perusahaan berkurang menjadi 510.802. Dan seterusnya sampai tahun 2025 atau sampai pembayaran ke-7. Nah, yang terakhir 50.000 ini untuk residual value-nya. Oke, nanti receivable-nya akan menjadi 0 setelah penerimaan barang dari Jensen. Artinya di saat leasingnya sudah berakhir. Berikut jurnal yang dibuat oleh Glaus di tahun 2019. Ketika dia menyerahkan barangnya atau menyerahkan equipment-nya kepada si Jensen, dia akan membuat jurnal list receivable 700.000, cost of goods sold 525.000. Angka ini tertera di soal. Oke. Kemudian pada sales revenue 700.000 dan inventory 525.000. Jurnal saat dia menerima pembayaran yang pertama, artinya di hari yang sama. Cash pada list receivable 109.365. Kemudian di akhir tahun, perusahaan membuat adjustment terkait dengan interest revenue. Jurnalnya adalah list receivable pada interest revenue. Angkanya diperoleh dari sini. Di tabel baris ketiga, 29.532. Berikutnya di tahun 2020, perusahaan menerima pembayaran yang kedua dari Jensen. Jurnalnya cash pada list receivable 109.365. Dan di akhir tahun sama dengan sebelumnya ada adjustment terkait dengan interest revenue. Jurnalnya list receivable pada interest revenue 25.540 diperoleh dari tabel baris keempat. Oke, demikian pembahasan mengenai accounting for lease khususnya untuk lessor. Untuk accounting dari sisi lessee akan saya bahas pada video yang terpisah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.